wabarakatuh. Saya Azhara Aulia Putri dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer bab 4, tugas informatika. A. Komputer dan komponen penyusunnya. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. 1. Sistem komputer terdiri dari A. Perangkat keras hardware. Perangkat keras komputer hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. B. Perangkat lunak software. Perangkat lunak software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Lalu ada C. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Pemahaman lebih lanjut tentang penggunaan dapat ditemukan pada materi dampak sosial informatika. 2. Jenis-jenis komputer berdasarkan ukurannya. 1. Mikrokomputer. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis-jenis komputer lainnya. Ada komputer personal. Komputer personal memiliki ukuran yang lebih besar daripada komputer mikro dan memiliki kemampuan yang menyimpan dan mengolah data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Mini komputer berbeda dengan komputer personal. Komputer mini berukurannya lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer biasanya, digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Lalu ada superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar. B. Interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputasi terdiri dari atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. 1. Berbasis GUI Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafik untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. 2. Antarmuka berbasis perintah. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. 3. Melalui suara. Menggunakan suara, sesuatu hasil akan direkam dalam bentuk format audio. 4. Melalui gambar, video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi yang menyimpan gambar dalam format video. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya selain melalui perangkat lunak. Pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti dijelaskan di sebelumnya. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lainnya melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kalau kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi penggunanya. Salah satu contoh dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat kita mencolok sebuah perangkat keras dengan perangkat lainnya, misalnya mencolokkan flash disk atau mouse ke komputer. Interaksi antarmuka hardware dan software lebih rumit karena software harus dirancang, dapat mengenali atau dikenali oleh hardware. D. Sistem operasi.
Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengolah perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, ataupun memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengolah perangkat keras dan peripheral pada saat pengguna mengetik, keyboard, dan lainnya. 4. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. 5. Mengelola file. 6. Mengenai interupsi dan kesalahan. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. 10. Mengenai komunikasi dengan jaringan. 1. Multitasking. Kalian tentu pernah melakukan multitasking, yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, misalnya sambil merajut, nonton TV, bahkan sekali menengok HP. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang bab 4. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dalam ucapan tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.